Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhaimi Mamun Asgar SPDI, Guru Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Aliyah Dakwah Islamiyah Putra, Kediri, Lombok Barat, sekaligus mahasiswa PBG Daljab LPTQ UIN Mataram dengan nomor NIM PPG 22011112254 pada tahun 2023. Insyaallah pada hari ini, Sabtu tanggal 26 Agustus 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran secara luring atau tatap muka di Madrasah Aliyah Dakwah Islamiyah Putra. Praktik pembelajaran ini saya lakukan pada kelas 10 dengan materi pokok Dinasti Bani Umayyah. Berikut video pembelajaran yang kami lakukan. Selamat menyaksikan. الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى فؤاد شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه يظل يجيء إلى ربوة قرار ويسمو وذا مرتضى فلا لهو يثنيه عن سيره ولا جمع مال تغشى إذا ما ينادي منادي الفلاح تراه لذاك يحث خطاه تراه لذاك يحث خطاه جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى يتم ربي أيا غافرا رجوتك عفوا ولا لي سوى ودمع يسيل على مصحف به يصل الله صوف من أتى فتلك سجايا لقلب سليم إلى الله دوما تدور رحى فيا سعد من كان ذا همة إلى جنة في أعالي سماء إلى جنة في أعالي سماء جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى إذا ما ينادي منادي الفلاح تراه لذاك يحث خطاه تراه لذاك يحث
تركتني أمضيت دون خليلتك ما خفت يقتلها الفراق بعيدك ما أرجعتك بل وراء دموعها مثل الحمام ينوح بعد مضيك أوما رأيت القلب مني قد هفا ومضى وراءك حيث شابه ظلك قلبي ولكن بات عندك حيثما يممت سوف تراه في أضلاعك تركتني أمضيت دون خليلتك ما خفت يقتلها الفراق بعيدك ما أرجعتك بل وراء دموعها مثل الحمام ينوح بعد مضيك لا لم يكن للجسم يوما تابعا بل للهوى في الروح هام بروحك ترك الحياة وعاف ذل معاشها يرجو الشهادة أن يراها مثلك تركتني أمضيت دون خليلتك ما خفت يقتلها الفراق بعيدك ما أرجعتك بل وراء دموعها مثل الحمام ينوح بعد مضيك اختارك المولى فنلت شهادة مسك الختام بها بلغت طموحك والله أكتب والدموع تزيدني شعرا وأرثيها وأرثي قربك تركتني أمضيت دون خليلتك ما خفت يقتلها الفراق بعيدك ما أرجعتك بل وراء دموعها Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya?
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah anak-anakku semua, mari di pagi hari yang berbahagia ini kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita nikmat sehat dan kesempatan. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam suasana belajar. Kemudian kedua kalinya salawat serta salam senantiasa kita aturkan ke junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalah dan amanah kepada kita semua sehingga kita dapat mengenal agama yang hak dari sisi Allah. Baik anak-anak, adakah teman-teman kalian yang hari ini tidak masuk sekolah? Ketua kelas? Tidak ada ya. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Kondisi kelasnya bagaimana? Sudah bersih semua? Baik. Kalau bersih sudah bersih semuanya, baik kita langsung berdoa saja ya. Untuk lebih barokah dan dapat rahmatnya kegiatan belajar kita ini, kita memulainya dengan berdoa. Karena Rasulullah mengatakan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Baik, siapa yang pimpin doa? Ketua kelas ya. Baik, doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Baiklah teman-teman, agar lebih barokahnya pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama tilawah surat pendek yaitu surat An-Nas. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Dan juga agar lebih barokahnya pula, marilah kita sama-sama berdoa, yakni untuk lebih barokahnya pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selesai. Baik anak-anak semua, alhamdulillah tadi sudah sama-sama kita tilawah dan berdoa. Mudah-mudahan bacaan Al-Quran kita ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah masih ada keluarga antum yang sakit hari ini anak-anak? Nah, mudah-mudahan dengan wasilah doa kita tadi itu anak-anak ya akan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai masuk kepada pelajaran inti kita, sedikit Pak Guru mau bertanya kepada antum ini ya. Kira-kira di antara kalian ada enggak yang pernah membaca atau mendengar? Nah, tapi Pak Guru yakin dulu di pas kelas 7, kelas 8 dan pas kelas 9 juga materi yang kita pelajari sudah mungkin kalian temukan ya. Pernah mungkin dibaca ya. Yang kita akan pelajari hari ini tentang dinasti Bani Umayyah. Kira-kira di antara kalian adakah yang pernah membaca tentang dinasti Bani Umayyah? Silakan Samsul Huda. Apa itu dinasti Umayyah? Siapa itu dinasti Umayyah? Dinasti Bani Umayyah adalah dinasti Islam. Mereka
Hijriah pada tahun 661 Masehi yang didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Abdul Manaf yang berlangsung selama sejak 661 hingga 350 Masehi. Baik, luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu temannya ya. Baik. Ada lagi kira-kira yang tahu kira-kira siapa khalifah yang pernah masyhur, paling masyhur di masa dinasti Bani Umayyah? Ya, silakan, Daldi. Umar bin Abdul Aziz. Ya. Umar bin Abdul Aziz itu dulu apa saja kemasyhurannya? Berapa tahun? Lama apa pendek? Lama. Lama ya. Baik. Jadi beliau itu pendek ya. Tidak apa-apa, salah dulu. Nanti kita sama-sama lihat ya. Tapi salah satu khalifah yang berpengaruh di zaman itu adalah dinasti namanya adalah Umar bin Abdul Aziz, anak-anak ya. Jadi oleh karena itu mohon nanti antum fokus tentang apa yang Pak Guru sajikan nanti di video pembelajaran ini. Silahkan siapkan pulpennya, silahkan nanti kemudian kalian mencatat apa bagian-bagian penting yang akan ada dalam video ini. Baik, sebelum itu Pak Guru akan membagi kelompok dulu ya. Jadi kelompok pertama ini Samsul Huda, kemudian kelompok 2 Rizaldi, nanti kelompok 3 siapa? Hifzi, dan kelompok 4 Abigus ya. Nanti masing-masing kelompok maksimal 3 atau 4 orang ya. Setelah nanti menyelesaikan apa yang kalian akan amati dari video ini. Baik. Sekali lagi silahkan kalian tonton dulu video yang akan Pak Guru sajikan. Setelah itu nanti berkumpul dengan kelompoknya. Setelah itu kalian berdiskusi. Setelah berdiskusi nanti baru kita akan mempresentasikan dan menyimpulkan hasil diskusi kita. Baik, selamat menonton anak-anak ya. Silahkan dilihat apa yang Pak Guru akan sampaikan, sajikan. تركتني أمضيت دون خليلتان ما خفت يقتلها الفراق بعيدك ما أرجعتك بل براء دموعها مثل الحمام ينوح بعد مضيك أوما رأيت القلب مني قد هفا ومضى وراءك حيث شابه ظلك قلبي ولكن بات عندك حيثما يممت سوف تراه في أضلاعك تركتني أمضيت دون خليلتان ما خفت يقتلها الفراق بعيدك ما أرجعتك بل براء دموعها مثل الحمام ينوح بعد مضيك لا لم يكن للجسم يوما تابعا بل للهوى في الروح هام بروحك
تركتني أمضيت دون خليلتان ما خفت يقتلها الفراق بعيدك ما أرجعتك بل البراء دموعها مثل الحمام ينوح بعد مضيك أوما رأيت القلب مني قد هفا. Anak-anak, setelah tadi sudah kita sama-sama menyaksikan video pembelajarannya, sekarang Pak Guru minta kalian untuk berdiskusi tentang proses berdirinya dinasti Bani Umayyah, kemudian fase-fasenya seperti apa, kemudian kebijakan-kebijakannya atau keberhasilan daripada dinasti Bani Umayyah itu coba kalian diskusikan sama teman-temannya. Pak Guru kasih waktu selama 10 menit. Setelah itu nanti saya minta dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya, dan kelompok yang lain boleh menanggapi jika perlu ditanggapi. Bisa dipahami anak-anak? Baik, selamat berdiskusi dengan serius ya. Nanti silakan berdiskusi. Silakan.
Baik, selanjutnya Pak Guru akan menunjuk secara acak, Ustadz akan menunjuk secara acak kelompok berapa yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, ya, sesuai dengan LKPD yang sudah saya berikan tadi, ya. Baik, kelompok pertama dulu ya, Samsul Huda akan menyampaikan presentasinya. Silakan kelompok pertama untuk maju. Nah, baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu sejarah berdirinya dinasti Bani Umayyah di Damaskus beserta bagaimana sih kekhalifahan Muawiyah bin Abu Sufyan tersebut. Yang pertama adalah Bani Umayyah adalah sebuah dinasti Islam yang berdiri pada masa 661 Masehi yang berkelanjutan hingga tahun 750 Masehi, yang dimana pemimpin pertamanya itu adalah Muawiyah I yang dikenal dengan Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Abdul Manaf. Dan juga Muawiyah ini pernah menjadi gubernur di Syam pada pemerintahan Khalifahur Rasyidin, yang tepatnya itu pada pemerintahan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Dan juga mungkin hanya sampai sini hasil diskusi yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang mendapatkan subtema fase-fase pemerintahan dinasti Bani Umayyah di Andalusia. Sejarah perkembangan Islam di Andalusia berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 7,5 abad, mulai dari dinasti Umayyah I, dinasti Umayyah II, dan era raja-raja kecil yang dikenal dengan Maluku atau Tawaib. Berikut ini adalah periodisasi kekuasaan Islam di Andalusia dan fase-fase pemerintahan dinasti Umayyah II di Andalusia. 1. Periode dinasti Bani Umayyah I di Damaskus yang berkuasa sejak tahun 711 Masehi sampai 755 Masehi. Pada masa ini Andalusia berada di bawah kekuasaan dinasti Bani Umayyah I yang berpusat di Damaskus, yang berada di bawah kepemimpinan Abdul Malik bin Marwan yang berkuasa pada tahun 705 sampai 715 Masehi. Damaskus mengangkat wali di Andalusia. Salah satu penakluk wilayah ini bernama Musa bin Nusair, kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama Abdul Aziz, merupakan wali pertama yang bertugas mengelola pemerintahan di Andalusia. 2. Periode dinasti Bani Umayyah II di Andalusia yang berlangsung pada tahun 756 sampai 1301 Masehi atau bertepatan pada tahun 138 Hijriah sampai 422 Hijriah. Dinasti yang didirikan oleh Ad-Dakhil ini berlangsung selama 23/4 abad pada tahun 138 sampai 422 Hijriah atau bertepatan 756 Masehi sampai 1301 Masehi. Sedangkan para amir dan khalifah yang pernah memimpin dinasti Bani Umayyah II di Andalusia adalah yang pertama mempresentasikan tentang faktor penyebab terjadinya kemajuan Islam pada periode Daulah Umayyah. أوما رأيت القلب مني قد هفا ومضى وراءك حيث شابه
ظلك قلبي، ولكن بات عندك حيثما يممت سوف تراه في أضلاعك. تركتني أمضيت دون خليلة، ما خفت يقتلها الفراق بعيدك، ما أرجعتك بل ورائد دموعها مثل الحمام ينوح بعد مضيك. لا لم يكن للجسم يوما تابعا، بل للهوى في الروح هام بروحك. ترك الحياة وعاف ذل معاشها، يرجو الشهادة مثلك. تركتني أمضيت دون خليلة، مضيت دون خليلة، ما خفت يقتلها الفراق بعيدك، ما أرجعتك بل ورائد دموعها اختارك مثل الحمام ينوح بعد مضيك. مسك الختام، وما رأيت القلب مني قد هفى. والله أكتب والدموع تزيدني شعرا وأرثيها وأرثي قربك. تركتني أمضيت دون خليلة، ما خفت يقتلها الفراق بعيدك. Bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Pengaruh Persia pada saat itu sangat penting di bidang pemerintahan. Selain itu, mereka banyak berjasa dalam perkembangan ilmu filsafat dan sastra. Adapun pengaruh Yunani masuk melalui berbagai macam terjemah dalam banyak bidang ilmu, terutama filsafat. Dan yang kedua, gerakan terjemah pada masa periode klasik. Usaha penerjemahan kitab-kitab yang dilakukan dengan giat sekali. Pengaruh gerakan terjemahan terlihat dalam perkembangan ilmu pengetahuan umum, terutama di bidang astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, dan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan subjudul sebagai berikut, yaitu fase-fase dinasti Umayyah, fase-fase pemerintahan dinasti Umayyah di Andalusia. Pemerintahan Bani Umayyah dengan sistem monarki herediter, pemerintahan yang diturunkan secara turun-temurun.
أتركتني أمضيت دون خليلتك ما خفت يقتلها الفراق بعيدك ما أرجعتك بل البراء دموعها مثل الحمام ينوح بعد مضيك وما رأيت القلب مني قد هفا yang dibawa oleh Tariq bin Abdul bin Aziz tahun 711 Masehi. Pada masa ini, pembinaan peradaban Islam berjalan dengan pendekatan Arabisasi atau Arab Oriental, yaitu pengembangan peradaban yang berciri Arab. Pada saat itu, pengembangan peradaban didominasi ukiran-ukiran di dinding masjid dan istana yang dihiasi dengan tulisan-tulisan kaligrafi yang indah. Lagu-lagu padang pasir dari warisan Arab pra-Islam dipadukan dengan seni Islam yang menghasilkan lagu-lagu qasidah yang indah. Ilmu yang dikembangkan oleh Bani Umayyah pada saat itu masih yang berciri Arab asli, yaitu bahasa nahwu dan balaghah, qiraat dan hadis, tafsir dan tarikh Islam. Pada fase pertama ini, perluasan wilayah berjalan sangat besar. Islam masuk sampai wilayah-wilayah pelosok di 4 benua, yaitu Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika. فذل معاشها يرجو الشهادة إن يراها مثلك أتركتني أمضيت دون خليلتك ما خفت يقتلها الفراق بعيدك ما أرجعتك بل البراء دموعها مثل الحمام ينوح بعد مضيك اختارك المولى فنلت شهادة مسك الختام بها بلغت طموحك والله يكتب والدموع تزيد. Baik anak-anak, alhamdulillah luar biasa. Kita berikan aplaus dulu para kelompok-kelompok yang sudah menyampaikan presentasinya ya. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita ini, kita mungkin sama-sama akan menyimpulkan terlebih dahulu ya materi kita hari ini. Pertama, bahwa dinasti Bani Umayyah itu lahir atau ada setelah Khulafaur Rasyidin. Berapa tahun lama kekuasaan daripada Khalifah dinasti Bani Umayyah? 91 tahun. Dinasti Bani Umayyah itu terdiri dari 2 periode. Periode pertama itu ada di Damaskus, dan periode kedua itu ada di Cordoba atau di Andalusia. Itu kesimpulan kita. Dan yang terakhir adalah salah satu khalifah yang sangat masyhur di zaman dinasti Bani Umayyah itu adalah Umar bin Abdul Aziz, yang kepemimpinan beliau itu tidak sampai 3 tahun anak-anak, namun sudah mampu mensejahterakan hampir sebagian besar rakyatnya. Bahkan dalam sebuah riwayat mengatakan hampir pada saat itu tidak ada orang yang mau menerima sedekah, saking makmurnya, sejahteranya orang-orang di zaman itu. Mudah-mudahan kita berada sekarang di era sekarang ini anak-anak, mudah-mudahan kita mendapatkan pemimpin
setidaknya mirip-mirip daripada Umar bin Abdul Aziz, yang dapat mensejahterakan kita, yang dapat membuat pendidikan kita lebih maju dan luar biasa. Ini ibrah yang bisa kita ambil anak-anak, bahwa di dalam proses pemerintahan itu tentu ada perbedaan-perbedaan pendapat. Nah, di sini kita harus berlapang dada, jangan kita menggunakan kekerasan, kita dahulukan ilmu. Nah, jangan kita mendahulukan otot. Baik anak-anak, itu saja kesimpulan kita pada pagi hari ini. Besok jangan lupa materi kita masih tentang materi yang sama, dinasti Bani Umayyah, namun kita akan bahas dan kita akan cari lebih dalam lagi tentang apa saja keberhasilan-keberhasilan yang luar biasa yang telah dihasilkan oleh khalifah-khalifah yang luar biasa di zaman dinasti Bani Umayyah. Selanjutnya juga nanti kita akan sambung dengan bagaimana proses berdirinya, lahirnya dinasti Bani Abbasiyah setelahnya. Demikian anak-anak, mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini diberikan keberkahan dalam menuntut ilmu. Mari kita tutup pertemuan kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita berikan aplaus kepada semua kita untuk yang belajar hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.